Mungkin sekitar ya. Oke. Nah, karena sudah jam 10, maka udah ada dua orang juga di sini ya. Kita langsung mulai aja untuk kelasnya. So, oh ya, Hashim kemarin tidak hadir ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Jadi kemarin itu kami belajar tentang penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif untuk 5 tenses, yaitu tense simple present, simple past, present continuous, present perfect, dan simple future ya. Nah, kemarin kalimat positifnya untuk kalimat aktif dan pasifnya, hari ini kita akan melanjutkan, kita akan belajar kalimat negatifnya ya. Untuk kalimat positifnya, nanti sekalian akan Kak Rahila kirimkan dengan yang kalimat negatif ini, oke? Sebentar, Kak Rahila bukakan untuk lanjutan yang kemarin. Ya, mungkin karena di sini ada Hashim yang baru, eh, maksudnya yang kemarin nggak ngikutin materinya. Kemarin kita sempat membahas satu tensis tentang yang kalimat negatifnya. Mungkin hari ini Kak Rahila jelaskan sedikit dulu ya. Eh, sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai. How are you everyone here? Gimana kabarnya Hashim dan Dian hari ini? Bagaimana kabarnya Hashim dan Dian? Oke, good. Dian, oh ya, halo Damar, kita baru mulai, belum mulai bahas apapun. Bagaimana kabarnya Damar hari ini? Hashim, bagaimana kabarnya? Healthy, oke, sehat ya. Oke, hari ini kita melanjutkan ya eh, kelas kemarin, belajar kemarin. Kemarin tentang pasif dan aktif, tapi kalimat positif. Hari ini kita ke kalimat negatifnya, ya. Jadi kemarin di akhir waktu kami sempat apa namanya membahas tentang kalimat negatif untuk simple present tense ya. Mungkin hari ini Kak Rahila bahas sedikit aja lagi, Kak Rahila ulangi penjelasan tentang simple present tense yang itu sendiri ya, yang kalimat negatif. Nah, untuk simple present tense itu fungsinya ya seperti yang sudah Kak Rahila jelaskan sebelumnya. Dia itu fungsinya untuk menyampaikan kebiasaan kegiatan sehari-hari, fakta umum, jadwal pasti. Ya, jadwal pasti itu contohnya seperti jadwal kereta api ya. Nah, jadi untuk keempat fungsi itu kita menggunakan simple present tense ya. Nah, untuk kalimat aktifnya, untuk kalimat negatif khususnya di sini, rumusnya terdiri dari subjek, kemudian do atau does, kemudian not, verb satu dan objek. Gitu. Jadi lengkapnya terdiri dari subjek, do atau does, not, verb satu dan objek. Ya, seperti itu. Oke, kalimatnya di sini ada yang pertama, mother does not atau doesn't. Does not itu bisa disingkat menjadi doesn't cook rice ya. Mother does not cook rice. Bisa dilihat di sini apa namanya untuk mothernya adalah subjeknya, untuk does not-nya sesuai dengan yang tertulis di rumus yaitu disingkat, sorry, bisa disingkat menjadi doesn't. Kemudian cook adalah memasak dan rice di sini adalah, cook adalah memasak sebagai kata kerja ya. Dan rice di sini adalah objeknya, gitu ya. Jadi di sini menggunakan kalimat yang sempurna ya, sesuai dengan rumus yang sudah dicantumkan sebelumnya. Kemudian
Ada contoh yang kedua di sini, di sini ini disebutkan oleh Dian kemarin. I do not atau I don't play the guitar. I don't play the guitar atau I do not play the guitar. I adalah subjeknya, do not adalah kata bantu negatif sesuai dengan yang ditulis di rumus. Kemudian play ini adalah kata kerja, the guitar adalah di objeknya, gitu ya. Jadi di sini juga sesuai dengan aturan di kalimat, sesuai dengan aturan yang tertulis pada di atas. Oke. Okay. Nah, kemudian ini kalimat aktif ini, dua kalimat aktif ini akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Ya, akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke, okay. Akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasifnya seperti apa rumusnya? Nah, perhatikan di sini teman-teman. Kak Rahila kasih tahu dulu posisi objek dan subjeknya berubah ya sesuai seperti kalimat positif ya. Objek di kalimat aktif itu posisinya berada di awal di kalimat pasif. Subjek di kalimat aktif posisinya berada di akhir di kalimat pasif ya. Jadi posisi objek dan subjek itu berubah. Gitu ya. Ya. Disclaimer dulu, kalau misalnya teman-teman ketemu di internet atau di source yang lain, kalau rumusnya di pasif itu diawali dengan subjek, kemudian nanti by-nya itu yang di akhir ini pakainya by object, itu sebenarnya benar juga. Cuman kenapa di sini Kak Rahila pakai yang seperti ini penjelasannya? Eh, Biar teman-teman tahu perubahannya seperti apa gitu ya. Apa yang membedakan aktif dan subaktif, kalimat aktif dan kalimat pasif gitu. Dan apakah sumber yang Kak Rahila, apakah cara yang Kak Rahila jelaskan ini salah? Enggak juga. Kak Rahila juga pakai sumber yang benar juga, karena banyak sekali sumber yang pakai penjelasan seperti ini, biar bisa membedakan antara kalimat pasif dan kalimat aktif itu seperti apa. Seperti gitu. Karena sifat objek dan sifat subjek itu kalau diubah seperti ini masih sesuai dengan sifat aslinya. Yaitu kalau subjek dia berfungsi sebagai pelaku atau yang memerankan suatu aksi, sedangkan objek yang menerima perlakuan dari subjek, ya. Nah, gitu. Jadi untuk di kalimat pasif itu sendiri, fungsi objek dan subjeknya masih sama. Nah, untuk kalimat pasif, untuk simple present tense, di sini teman-teman bisa melihat apa namanya rumusnya berbeda ya dengan yang kalimat aktifnya ya. Untuk kalimat pasifnya, dia diawali dengan objek, ya. Diawali, tadi kayaknya Naomi sudah bergabung ya. Oke. Untuk kalimat pasif, dia rumusnya terdiri dari objek, to be is MR, kemudian not, kemudian verb 3, dan kemudian diikuti dengan by subject. Harus pakai by subject ya. Terus pakai by subject. Gitu. Nah, atau Kak Rehla ulangi lagi, rumus lengkapnya adalah untuk kalimat pasif negatif untuk simple present tense, dia terdiri dari objek, to be is MR, not, verb 3, dan by subject. Is MR ini ya, Kak ingatkan lagi, is MR itu dia tergantung dari yang orang sebelumnya ya. Kalau misalnya orang sebelumnya atau hal yang sebelumnya itu dia uh, berarti dia pakai to be am. She, he, it pakai is. Kalau are berarti you, Dewi, kayak gitu ya. Jadi apa namanya to be yang digunakan itu tergantung dari hal yang dipakai sebelumnya. Ya, apakah objek atau subjek sebelumnya itu dia apa, maka itu to be yang digunakan. Oke. Okay? Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya ya. Tadi kalimatnya adalah, bentar. Tadi kalimatnya adalah pertama, mother does not atau doesn't cook rice ya. Maka di sini kita lihat bentuk pasif dari kalimat tersebut gimana. Bentuk pasifnya yang ini. Ya. Rice is not atau isn't cooked by mother.
Rice is not atau isn't cooked by mother. Nasi itu tidak dimasak oleh ibu. Perhatikan posisinya di sini atau perubahan kalimatnya di sini ya. Rice pada kalimat aktif itu berubah posisinya menjadi di awal di sini pada kalimat pasif. Kemudian ada perubahan kata bantu di tengah-tengah kalimat, di mana kalau misalnya di aktif itu kata bantunya does not atau doesn't, maka di kalimat pasif kata bantunya berubah menjadi is not atau isn't gitu. Nah, kemudian mother itu atau subjeknya di sini dia berubah posisi di akhir kalau di kalimat pasif. Nah, gitu. Kemudian ada kata kerja cook di kalimat aktif, kata kerja cooknya kata kerja pertama. Tapi kalau di kalimat pasif dia berubah menjadi kata kerja ketiga. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kata kerja ya, kata kerja itu untuk semua jenis kalimat pasif di semua untuk semua kalimat pasif di semua tenses di bahasa Inggris itu semuanya otomatis akan menggunakan verb 3, tidak akan menggunakan verb yang lain. Gitu ya. Jadi, itu mempermudah kita untuk mengingat ya bahwa di semua tenses di semua tenses untuk kalimat pasif verb yang digunakan adalah verb ketiga. Gitu. Mm. Jadi, seperti itu perubahannya ya. Atau jika mau dilihat dari contoh yang kedua, kalimat kedua adalah I do not play the guitar atau I don't play the guitar. Kalau di kalimat pasifnya maka berubah menjadi the guitar is not played by me. Posisinya sama, perubahannya sama seperti kalimat sebelumnya. The gitarnya berubah posisi di awal di kalimat pasif, kemudian diikuti dengan is not, kemudian diikuti dengan verb 3. Sekali lagi diikuti dengan verb 3 kalimat pasif. Oke. Kemudian ada kata by subject itu berubah menjadi by me. Gitu ya. Gitu. Oke. Dari sini ya ke arah kira-kira bisa dipahami dengan baik karena ini cuman apa namanya pengulangan penjelasan ya dari materi dari yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit untuk simple present tense ya. Tapi kemarin Damar dan Hashim Damar sih ya Damar kayak ketinggalan materi yang ini. Hashim kemarin nggak hadir. Dari Damar dan Hashim ada pertanyaan nggak untuk yang penjelasan kalimat present? Sorry, penjelasan simple present ini. Ada pertanyaan mungkin? Dari Damar mungkin atau Hashim? Oke, dari Hashim bagaimana? Hashim dari tadi ditanyain nggak ada respon. Ada pertanyaan nggak Hashim? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kita ke simple past ya. Di simple past, simple past itu sebentar ya, agak pusing sebentar ya, teman-teman. Hmm, biar dikit. Simple past itu dia untuk menyatakan kejadian di masa lalu dan sudah selesai ya.
Kak Rila, ingatkan lagi, kenapa sudah selesai? Karena nanti kalau misalnya yang belum selesai akan masuk ke tesis yang lain ya. Jadi pastikan kalau simple past itu digunakan untuk yang benar-benar sudah selesai ya. Gitu. Oke. Nah, untuk kalimat negatif yang aktif di simple past itu dia rumusnya berbeda dengan yang kalimat positif ya. Kalau kalimat positifnya kan dia subjek verb 2. Kalau kalimat negatifnya menjadi subjek did not atau didn't, kemudian verb 1. Kemudian verb 1. Verb 1, kemudian diikuti dengan objek. Gitu ya. Di sini ada kalimat simple past yang kalimat positifnya. Kalau kita ubah ke kalimat negatifnya, maka menjadi I didn't. I didn't buy the ticket concert yesterday. I didn't buy the ticket concert yesterday. Aku tidak membeli tiket konser kemarin ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu kita ubah menjadi I didn't wash. Oh sorry, I did not atau didn't ya. Yang contoh kedua, I did not atau didn't wash the clothes. Aku tidak mencuci baju. Jadi di sini kalimatnya sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Gitu ya. Nah, untuk kalimat negatif yang pasifnya itu dia rumusnya berbeda dengan rumus pada simple past yang kalimat aktif. Perhatikan di sini, teman-teman. Setiap perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu selalu berbeda. Selalu ada perubahan, tidak hanya perubahan posisi subjek dan objeknya saja, tapi perubahan pada kata bantunya juga dan penggunaan kata kerjanya. Jadi benar-benar harus diperhatikan baik-baik, karena nanti kalau keluar di soal, nah nanti jangan sampai bingung ya. Jadi kalau misalnya yang pasif itu rumusnya objek, was atau were, kemudian ditambahin not. Dan sebenarnya was dan were itu bisa disingkat, I'm sorry, was not dan were not itu bisa disingkat menjadi wasn't dan weren't. Ya, tapi nanti kita tulis di contoh aja ya, singkatannya. Nah, setelah penggunaan was dan were pakai not, kemudian diikuti dengan verb 3. Diikuti dengan verb 3 dan kemudian dilanjutkan dengan by subject. Gitu ya. Atau Kahila ulangi, rumus lengkapnya adalah objek was atau were, pakai not, pakai verb 3, pakai by subject. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, for information, was dan were mungkin Damar dan Hashim. Damar kayaknya ada ya ikutin ya. Hashim mungkin ya. Was dan were ini dia tergantung dari subjeknya ya. Was itu subjeknya yang bisa digunakan adalah I, she, he, it. Dan were itu we, you, we, they. I'm sorry, subjek atau objek ya. Yang bisa digunakan hanya itu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Kemudian, uh, untuk contohnya di sini teman-teman bisa melihat pada contoh di bawah, yaitu kalimat kalimat ini. Nah, kalimat I did not atau didn't buy the ticket concert yesterday itu kalau diubah menjadi pasif maka menjadi the ticket concert was bought. I'm sorry, wasn't bought atau was not bought ya. Was not bought atau wasn't bought. The ticket concert was not bought atau wasn't bought by me yesterday. Okay, the ticket concert was not bought atau wasn't bought by me yesterday. Tiket konser itu tidak aku beli kemarin. Tidak dibeli olehku kemarin. Istilahnya kayak gitu artinya. Oke.
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah I did not wash the clothes, itu diubah menjadi pasif menjadi the clothes were not washed atau weren't washed by me. The clothes were not washed atau weren't washed by me. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk perubahannya atau penjelasannya bisa dipahami teman-teman dengan baik perubahan untuk yang kalimat negatif? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Karahila akan tunjuk. Oke, siap, Damar. Kalau tidak ada pertanyaan, Karahila akan tunjuk satu orang untuk membuat contoh kalimat yang kalimat aktif dan kalimat pasifnya ya. Nanti buatkan satu kalimat aktif dulu, contohnya, baru nanti kalimatnya diubah ke kalimat pasif. Oke, coba Hashim buatkan kalimat aktifnya, nanti diubah ke kalimat pasifnya. Diketik, boleh diketik di kolom chat. Ya, silahkan. Oh ya, lagi diketik ya.
Oke, yang aktifnya she writes a letter. Oke, very good. Kalau yang pasifnya, eh, wait a minute. Kalimat negatif, Hashim. Kalimat negatif. Kalimat negatif dan simple past ya. Oke. Oke. Perintahnya tadi simple past Hashim. Jadi diganti ya. Langsung ke arah Hila ganti aja. She did not berarti ya di sini ya. She did not um, write a letter. Oke. Kemudian kalau misalnya kalimat pasifnya gimana jadinya Hashim? Hmm. Again, Kak Rahila bilang simple past Hashim. Pasifnya simple past. Jadi perhatikan untuk ininya. Apa namanya? Aturannya ya. Kita nggak pakai is kalau di kalimat pasif simple past. Artinya was atau were. Jadi di sini Kak Rahila langsung ganti aja ya. Kalimatnya cuman salah di ininya kata bantunya sama notnya kurang ya. Yang lainnya semua sudah bagus. Oke. Kalimatnya adalah a letter wasn't atau was not. Wasn't atau was not written by her ya. Okay, very good Hashim. Thank you for giving the sentence or the example of the sentence. Makasih sudah diberikan contohnya. Oke ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Karena tadi tidak ada lagi pertanyaan, jadi kita langsung aja lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Penjelasan selanjutnya adalah simple future tense, tapi kita akan bahas yang kalimat negatifnya aja. Karena kalimat positifnya udah kemarin ya. Oke, kalimat negatifnya adalah untuk simple future, I'm sorry, fungsinya dulu deh. Fungsinya itu dia untuk menjelaskan kejadian di masa yang akan datang atau di masa depan ya. Rumusnya untuk kalimat negatifnya adalah untuk kalimat aktifnya subject will not atau won't ya, bisa disingkat menjadi won't, will not atau won't verb satu dan objek ya. Will not atau won't verb satu dan objek. Rumusnya seperti itu. Untuk kalimat negatif yang kalimat aktifnya
Untuk contohnya sendiri, di sini ada contoh yaitu I will I will not clean atau won't clean I will not clean atau won't clean my room this night. I will not clean atau won't clean my room this night. Perhatikan di sini, perhatikan di sini, subjeknya adalah I, will not sesuai dengan di rumus yaitu kata bantunya. Kemudian clean-nya adalah verb satu. My room adalah objeknya. Kemudian this night ini adalah keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh kedua, my mother will not atau won't cook dinner tomorrow. My mother adalah subjeknya, will not adalah kata bantunya atau won't kata bantunya. Cook adalah verb satu dan dinner adalah objeknya. Tomorrow adalah keterangan waktu ya, keterangan waktu. Itu untuk kalimat aktifnya. Kalau kalimat pasifnya, dia rumusnya sedikit berbeda ya. Rumusnya sedikit berbeda yaitu hmm, objek, sorry, ini diganti dulu. Objek will not atau won't be atau won't be. Kemudian verb 3 dan by subject. Objek will not atau will not be atau won't be, verb 3 dan by subject. Gitu. Nah, kalau kita lihat contohnya dari di atas dan kita ubah menjadi bentuk pasifnya, itu menjadi sebentar Kak Rahila ubah dulu. Kalau kalimat pertama itu dia menjadi my room will not be cleaned by me this night. My room, my room objeknya, will not hanya atau won't-nya itu merupakan kata bantu, kemudian ditambahkan be, kemudian ditambahkan clean verb 3. Dan jangan lupa by subject yaitu by me. I di kalimat aktif berubah menjadi me di kalimat pasif ya. Untuk posisinya yang setelah by. Kemudian diikuti dengan this night yaitu keterangan waktu. Seperti itu. Oke, jadi untuk contoh pertama seperti itu. Contoh kedua, my mother will not atau won't cook dinner tomorrow itu diubah menjadi pasif menjadi dinner will not atau won't be cooked by my mother tomorrow. Jadi perubahannya seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk penjelasan simple future tense? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang memberikan contoh dari teman-teman ya.
Yang kedua siapa ya? Dian deh. Dian coba tolong berikan contoh simple future tense, tapi yang kalimat negatif ya. Kalimat negatifnya untuk kalimat pasifnya dulu. Terus nanti baru sorry, kalimat aktifnya dulu, baru nanti kalimat pasifnya ya. Siap. Oke, kalimat aktifnya I will not atau won't buy a new laptop. Oke, very good. Oke. Kalau kalimat pasifnya a new laptop will not atau won't be bought. Okay, that's really great by me. Oke, good. Dian, di sini kalimatnya benar dua-duanya. Aktifnya I will not buy a new laptop. Kalau kalimat pasifnya a new laptop will not be bought by me ya. Okay, very good. So yeah, everyone here. Karena tadi tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke tenses yang selanjutnya ya. Simple future sudah, present perfect sekarang. Present perfect itu, bentar Kak Nahila ganti dulu ya untuk catatan di sini ya. Bentar ya, Kak Nahila ganti dulu biar enak nanti jelasinnya. Oke, nah dari present perfect tense ini, dia itu rumusnya, sorry.
Fungsinya dia untuk menyampaikan kejadian yang dimulai di masa lalu dan masih dilakukan sampai sekarang. Dan juga untuk menyampaikan pengalaman yang pernah dialami gitu ya. Untuk rumusnya sendiri, yaitu di kalimat aktifnya, hmm, kalimat aktifnya itu dia rumusnya terdiri dari subjek, have atau has, kemudian not, kemudian verb 3, dan diikuti dengan objek. Subjek, have atau has, not, verb 3, dan objek. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, contohnya di sini ada kalimat pertama yaitu I have not atau haven't written this article since 2 weeks ago. I have not atau haven't written this article since 2 weeks ago. Di sini kalimat I-nya I haven't bla bla bla, I-nya itu merupakan subjeknya, have not adalah kata bantu dan di sini bisa disingkat menjadi haven't dan written adalah verb 3. This article merupakan objeknya, since 2 weeks ago adalah keterangan waktu ya, keterangan waktu. Oke. Contoh yang kedua adalah she has not bought atau she hasn't bought a book since 2010. Dia belum membeli atau belum pernah membeli buku sejak tahun 2010. Jadi seperti itu. Oke, untuk kalimat aktifnya seperti itu, kalimat pasifnya maka menjadi rumusnya di sini objek have not been atau has not been, kemudian verb 3 dan juga by subject. Objek have not been atau has not been, kemudian verb 3 dan by subject. Jadi rumusnya seperti itu ya. Ingat kata have not-nya atau has not-nya itu bisa disingkat dan setelahnya ada kata been. Kayak gitu. Seperti itu. Contohnya di sini, kalau kita lihat dari contoh yang sebelumnya di kalimat pasif aktif, kita ubah ke kalimat pasif maka menjadi yang kalimat pertama, this article has not atau hasn't been written by me since 2 weeks ago. Artikel ini tidak ditulis olehku sejak 2 minggu yang lalu. Kayak gitu. Kalau contoh kedua yang diubah menjadi a book has not atau hasn't been bought by her since 2010. Ya. Jadi di situ ada penggunaan kata has not been dua-duanya disingkat menjadi hasn't been. Gitu ya. Cuman itu aja yang diubah dan posisi objek dan subjeknya berubah posisi juga. The artikelnya this artikelnya berada di awal, uh, by me-nya berada di akhir. Kalau kalimat kedua, a book-nya berada di awal, by her-nya berada di akhir gitu. Jadi gitu kalimatnya ya. Apakah apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin adakah pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, back to Hashim ya. Hashim, silahkan buatkan kalimat untuk kalimat aktif dan kalimat pasif yang present perfect tense ini ya. Silahkan ya. Perhatikan untuk rumusnya ya Hashim. Oh ya, maaf. Ini buatkan kalimatnya Hashim untuk yang kalimat aktif dan kalimat pasif yang present perfect tense ini. Jadi, perhatikan rumusnya juga. Oke, very good. Aktifnya, he has not finished his homework. Oke. Pasifnya gimana berarti? Oke. Sekarang kita tuliskan dulu. Kalimatnya aktifnya tadi adalah he has not finished his homework. Oke.
He has not finished his homework. Nah, kalau misalnya pasifnya his homework, homework has not been finished by him. Okay, that's really great, Hashim. That's really great. Itu sangat bagus kalimatnya. Thank you, Hashim, sudah diberitahu kalimatnya, contoh kalimatnya. Oke, nah, jadi seperti ini contohnya ya. Dan kita Kak Rahila mau ngomong apa? Oke, karena tadi tidak ada pertanyaan, ya. Jadi kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, penjelasan terakhir nih ya untuk tensis yang 5 ini ya. Oke, sebentar. Baik. Pada ganti dulu. Hmm. Nah, ini dia present continuous tense. Oke. Nah, ini present continuous tense ya. Present continuous tense, sebentar kayaknya kurang dengar ya gini. Present continuous tense itu dia fungsinya untuk menyampaikan aksi yang sedang berlangsung saat ini dan menyampaikan rencana di masa depan yang sudah pasti ya, yang sudah pasti. Kenapa Kak Rahila bilang sudah pasti? Karena kalau misalnya nanti yang nggak pasti atau yang belum pasti, belum tentu pasti itu nanti maksudnya ke simple future tense gitu. Mm-mm. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang present continuous ini, dia rumusnya untuk kalimat negatifnya yang aktif itu rumusnya adalah subject is MR, not verb ing dan object. Subject is MR, not verb ing dan object. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah I am not making the pizza right now. I am not making the pizza right now. I adalah subjeknya, am not adalah kata bantu sesuai dengan yang ada di rumus. Kemudian making adalah kata kerja verb ing dan the pizzanya adalah objek. Right now adalah keterangan waktu. Gitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah my father is not washing the car right now. My father is not washing the car right now. My father adalah subjeknya, is not adalah to be-nya atau kata bantunya. Karena ini berbentuk negatif, jadi ada tambahan not. Washing adalah verb in-nya, the car-nya adalah objek, dan right now adalah keterangan waktu ya. Jadi seperti itu. Untuk aktifnya jadi seperti itu. Nah, untuk kalimat pasifnya di sini bisa teman-teman lihat rumusnya berbeda untuk yang kalimat pasifnya ya present continuous tense ya. Tetap dia ada bunyi ing-ing-ingnya untuk menandai present continuous, tapi dia bukan pakai verb ing, dia pakai being gitu ya. Rumusnya di sini adalah object is MR, not pakai being. Ingat pakai being dia, kemudian baru verb 3 dan by subject gitu. Oke. Nah, Kak Rahila ulangi, rumusnya untuk kalimat pasif adalah object is MR, not being, verb 3, dan by subject. Contohnya di sini untuk kalimat pertama, I am not making the pizza right now. Kalau contoh yang di kalimat pasif, maka menjadi
The pizza is not being made by me right now. The pizza is not being made by me right now. Jadi the pizzanya berubah posisi, is not-nya, am not-nya berubah menjadi is not, karena tergantung dari yang sebelumnya. Making-nya berubah menjadi being made, ya. I-nya sini berubah menjadi by me, ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk contohnya. Contoh kedua menjadi yang pas aktifnya my father is not washing the car right now. Ya, contoh keduanya berarti menjadi the car is not being washed by me, by my father right now. The car is not being washed by my father right now. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan present continuous mungkin apakah ada pertanyaan atau ada yang masih belum dipahami penjelasannya? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, berarti kembali ke Dias lagi ya. Dian, tolong dibuatkan contohnya untuk yang present continuous tense. Ini kayaknya contoh yang kedua punya Dian ciptain ya. Diciptain lagi ya. Ini punya yang kalimat positif kemarin. Coba diciptain lagi present continuous tense. Contohnya untuk kalimat aktifnya, nanti pasifnya diubah dari yang kalimat aktifnya. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Contohnya adalah untuk kalimat aktifnya, I am not reading a book. Okay, very good. I'm not reading. Oh, wait a minute. Oh ya, betul, betul. Kalau misalnya kalimat pasifnya, a book is not being read by me. Ya, very good. Dia. Oke, seperti ini contohnya benar. Contohnya sesuai dengan yang di rumus. Alright, thank you very much, Dia. Oke, kayaknya berarti udah selesai nih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah selesai semuanya ya, kalimat negatif dan kalimat positifnya. Karena kita masih punya banyak waktu, mungkin kita akan latihan sedikit ya. Sebentar ya, Kak Rahila persiapkan dulu untuk soal-soalnya ya. Boleh, mungkin ada yang mau ke belakang dulu, atau mungkin ada yang mau minum, boleh.
Ini nanti Kak Rahila akan berikan soal buat teman-teman. Nah, silahkan diubah dari kalimat pasif aktifnya itu menjadi kalimat pasif ya. Sebentar, Kak Rahila tampilkan dulu ya di layar ya soalnya ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh ditulis di kolom chat, oke? Sebentar ya, sebentar Kak Rahila rapikan dulu. Oke, siap. Kak Rahila bagikan layarnya. Nah, di sini eh, ada 10 soal ya. Jadi di sini silahkan diubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif ya, gitu. Ini semuanya kalimat negatif ya, ada not-notnya. Jadi silahkan diubah ke kalimat pasifnya. Dan nanti kalau sudah selesai, tulis di kolom chat ya. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Sebentar. Oh, Dian tadi nanya ya.
Itu berarti tensis yang mana, Kak? Semuanya tadi kelimanya dia. Mm-mm. Kelimanya tadi. Kalau diperhatikan mungkin nanti dari aturannya mungkin bisa ditebak gitu ya. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh tulis langsung di kolom chat ya. Oke, nomor satu dari Dian. The room is not clean atau even clean by him. Oke. Kalau nomor dua,
Okay, very good, Hashim. Nomor dua, ya, benar. Nomor tiga, kita hilang sekali saja jadi ya, untuk ininya. Berarti nomor satu itu tadi jawabannya adalah the room is not atau isn't clean by him every every Ini ya, yuk sini, setrika baju yang bunda yuk. every day. Nggak ke sini, jangan ganggu bunyi. Yuk, 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 yuk sini yuk. Kasih buku untuk kalian. Jangan ganggu bunyi. Ini, Kemudian kalau nomor dua, they do ini. not play the music loudly. The music, the music. Tadi kalimatnya nomor dua. The music. Wait a minute, apa ya tadi? The music is not played loudly by them. Very good, Hashim. Nomor tiga, she did not write the letter yesterday. Oke, kalimatnya di situ kalau dari Hashim, kalimatnya menjadi the letter was not. Okay, very good. Was not written by her yesterday. Okay, that's really great. That's really great. Kemudian, nomor 4 tadi. Oke, nomor 4. They were not invited to the party by us. Okay, good job. Mhm. Nomor 5. Nomor 5, the chef has not prepared for dinner. The dinner has not been prepared by the chef, ya. The dinner has not been prepared by the chef. Okay, that's really good. Okay, next. Yang nomor 6, the assignment has not been finished by me. I have not finished the assignment. Okay, that's really good. The assignment has not been finished by me. Oke, nomor 7, 10 silakan dilanjutkan ya. Hmm, silakan dilanjutkan nomor 7, 10. 7 sampai 10 maksudnya. Oh, nomor 7 sudah, nomor 8 sudah, nomor 9, 10.
Oke, good. Mm-mm. Nomor 10 kalau dari Dian gimana kira-kira? Oke, udah keluar 9 10 ya. Sebentar, Karina tulis dulu yang dari nomor 7 ya. Nomor 7 tadi the mechanic mana nomor 7? The mechanic is not being prepared, the mechanic reach. Oh ya, nih. The car is not being oh, bukan being built jadinya. Kayaknya nih Hashim salah lihat katanya deh. Kayaknya kelihat di nomor 8 ya. Kalau nomor 9 itu jadinya, nomor 7 itu jadinya, the car is not being repaired ya. Repaired by the mechanic right now ya. Jadinya gitu. Oke, itu nomor 7 nomor 8. Dua-duanya nih ada tulis ya. The bridge is not being built this month by them. Oke, sebenarnya pola dari Hashim dan Dian itu dua-duanya nggak. I'm sorry, have to say it. Pola dari Hashim sesuai seperti yang biasa kita lakukan. Kalau Dian ini sebenarnya nggak ada salah. Sama sekali nggak ada salah, sudah benar. Tidak ada tapi juga. Ini bagus banget. Berarti Dian tahu ya pola yang lain yang bisa kita lakukan dalam menulis kalimatnya gitu ya. Tidak selamanya by them itu bisa langsung ditulis setelah kata kerjanya. Itu bisa aja di akhir atau bisa aja dia dihilangkan ya. Itu one point yang Kak Rehla lupa jelaskan dari jadi by subject itu dia bisa ditulis bisa enggak tergantung apakah kalian membutuhkan informasi itu pada kalimatnya gitu. Seperti itu. Jadi kalimat nomor 8 ini kalau diubah ke kalimat pasif menjadi the bridge is not built, is not being built, ya, is not being built by them this month. Atau Kak Rahila tulis dua versinya, versi keduanya. Uh, the bridge is not being built this month by them. Okay, very good. Nomor 9. A, a new phone will be touched by will be bought by my father tomorrow. Dua-duanya pakai pola kalimat yang sama ya. Jadi nggak perlu bikin dua versi. My father will. I'm sorry, kok my father. A new phone. I'm sorry. A new phone will not be bought ya. Will not be bought by my father tomorrow. Oke, okay, very good. Kalau nomor 10, oh ini Hashim udah kirim yang perbaikan nomor 7 ya. Sorry ya, baru lihat. Nomor 10, the meeting will not be cancelled by the company.
Oke, dua-duanya pakai pola kalimat yang sama ya. Berarti the meeting will not be canceled by the company. Oke, very good. Alright, 10 soal sudah kita selesaikan. Um, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari 10 soal ini atau mungkin ada request atau pertanyaan lainnya? Tidak ada pertanyaan ya, berarti ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kelasnya berakhir. Jadi ini adalah kelima tesis yang sering muncul di soal, ya. Maksudnya muncul yang sendiri gitu ya, ditanyakan secara sengaja gitu ya. Kalau misalnya tesis yang lain seperti past future dan juga apa ya, satu lagi past future sama past perfect future tense itu dia nggak pernah ditanya sendiri, tapi itu bagian dari conditional. Nah, conditional itu uh, untuk tipe 1, 2, dan 3 dia kalimatnya gabungan dari dua tenses berbeda, gitu ya. Dan termasuk di tipe kedua ada penggunaan past future tense, sama di tipe ketiga ada penggunaan past perfect future tense. Nah, cuman di conditional itu aja yang ada ditanyakan. Apakah di luar dari itu akan ditanyakan secara khusus untuk kedua tenses tersebut? Nggak ada. Kalau yang ditanyakan secara khusus kayak contohnya kayak yang soal kayak gini, tapi ini kan mengganti ya. Nanti soalnya paling ada yang fill in the blanks atau mengisi bagian kosong. Itu nanti yang ditanyakan seperti itu tuh atau yang ditanya sendiri untuk tenses itu yang 5 tenses yang kita pelajari hari ini ya. Itu simple present, simple past, apa lagi tadi? Simple present, simple past, simple future, present perfect, sama present continuous tense gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi makanya itu diharapkan teman-teman menguasai kelima tensis ini. Ya, kalau bukan diharapkan, wajib ya. Wajib banget bisa menguasai 5 tensis ini. Nanti akan Kak Ariela kirimkan juga ini di grup ya. Jadi teman-teman harus dikuasai karena soalnya itu ada ya sering banget muncul lah ya eh, di antara grammar-grammar yang lain gitu. Mm-mm. Dan waktunya juga singkat gitu ya. Eh, jadi harus benar-benar dilatih dari sekarang karena waktunya singkat nanti di tesnya itu sendiri gitu. Apa lagi ya persiapan untuk ini? Hmm, oh ya, karena apa namanya? Kan kosakata atau kata kerja itu kan kalau di versi bahasa Inggris ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga kan ya. Nah, itu teman-teman udah bisa tuh dari sekarang coba nanti apa namanya dibaca sendiri gitu. Kosakata pertama, kedua, dan ketiga itu apa aja kayak gitu.
Nggak perlu semuanya, karena kalau semuanya itu banyak banget. Yang basic aja, kayak buy, membeli itu kan sering muncul. Bring, membawa itu sering muncul. Wash, mencuci itu sering muncul kayak gitu ya. Jadi yang daily verb aja atau kata kerja sehari-hari aja yang teman-teman perhatikan lagi. Perubahan dari verb satu, verb 2, dan verb 3. Paling banyak keluar kalau grammar, nggak tahu sih kalau paling banyak keluar. Nggak bisa karena saya nggak bisa bilang yang paling banyak keluar yang mana. Pokok intinya kalau tenses yang ditanyakan itu kelima ini, gitu. Kayaknya kalau yang paling banyak itu simple present antara simple present sama simple past. Kayaknya ya, tapi nggak bisa Kak Rela bilang iya juga karena di tenses yang lain juga ternyata ada keluar juga. Tenses yang simple future, present perfect sama present continuous itu juga keluar kayak gitu. Nggak jarang juga mereka keluar gitu. Jadi eh, ya semuanya lah keluar, lima-limanya keluar pasti. Mm-mm. Di pertemuan selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau request apa? Nanti pertemuan selanjutnya kayaknya kemungkinan bakal dengan tutorial dengan yang lain yang berbeda seperti yang pertemuan Rabu kami sebelumnya. Kalau mau request boleh nanti Kak Reza sampaikan gitu. Mau dibahas apa untuk grammar selanjutnya? Ada request mungkin untuk grammar selanjutnya mau dibahas apa? Nanti Kak Reza sampaikan dengan tutor selanjutnya. Oke, kalau tidak, oke, siap. Oke, kalau tidak ada requestnya, atau mungkin nanti bisa disampaikan aja di WhatsApp grup ya. Kalau begitu, kita cukupkan sampai di sini belajarnya, karena sudah waktunya sudah habis juga. Thank you very much for today, everyone. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan hadir. Materinya nanti Kak Rahila kirim di WhatsApp grup ya. See you, everyone. Ya, sama-sama Hashim.